Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Apa jaminannya Pak Faiz tidak akan ada PSU ronde-ronde berikutnya? Ya, kalau ini tidak ada yang bisa memberi jaminan kecuali kita semua sama-sama berikhtiar ya. Karena begini, ini juga sekaligus pengingat kita semua. Walaupun sudah selesai kemarin diputus 310 dan ada 26 yang kemudian diputus dikabulkan, 24 diantaranya harus ada pemutusan ulang. Ini tetap harus benar-benar dikawal. Jangan lagi terjadi pelanggaran, apalagi kesalahan dalam kemudian memverifikasi terpenuhi syarat calon yang diganti itu atau tidak. Karena konsekuensinya, kalau kemudian terjadi pelanggaran, terbuka kemungkinan mereka yang merasa dirugikan, pasangan calon ini mengajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kemudian terbukti lagi, berarti kan bisa saja. PSU Dan lagi. pengalaman ini sudah ada di tahun-tahun sebelum PSU lagi. Maka kita harus hormati juga. Nggak ada kuota ya, misalnya maksimal berapa kali PSU itu gitu? Biasanya berhenti ketika anggarannya sudah tidak tersedia. Anggaran kan dari habis. negara? Iya, terutama di daerah. Ini kan juga harus kita perhitungkan. Bukan MK tidak semata-mata menutup mata terhadap kemampuan anggaran daerah. Sehingga ini harus kita kawal dan harapannya kemudian tidak ada lagi yang masuk ke Mahkamah Konstitusi hasil PSU ini. Gitu. Oke, Mas Iqbal, kalau ternyata sudah PSU, ada PSU susulan lagi, sementara penyelenggaranya masih yang sama, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, yang pasti kalau misalnya mereka kembali melakukan kesalahan yang sama gitu ya, Mas, penting sekali untuk ya termasuk Dewan Kehormatan mereka, Dewan Etik dan sebagainya, penting sekali untuk menyangsi dengan tegas gitu. Itu kan yang sudah kita tunggu dari lama gitu ya. Jangan sampai kayak gini, penyelenggara itu kan sudah diseleksi sedemikian rupa gitu ya dengan berbagai mekanisme yang ada. Namun ketika mereka sudah terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya, artinya sudah tidak layak untuk menjadi penyelenggara. Dan ya memang PSU tidak ada batasannya gitu ya, bisa berulang sampai kemudian anggaran habis. Tapi kami pikir di kondisi seperti hari ini gitu ya, termasuk dengan ada wacana efisiensi dan sebagainya, pilihannya dua nih. Yang pertama adalah memperbaiki kinerja penyelenggara atau menggantinya gitu ya, sampai kemudian penyelenggaraan PSU ini bisa berjalan dengan baik. Atau yang kedua, orang-orang semua tutup mata dengan keburukan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan PSU nantinya. Gitu. Ya. Cuma dua pilihan itu. Atau yang ketiga, nggak ada pilihan Mas Iqbal, karena uangnya udah habis anggarannya, udah terima aja lah apapun hasilnya. Gitu ya pemilihannya. Ya, oke. Maka ya, itu yang penting dua hal tadi. Kita harus bisa memilih di antara dua hal tersebut. Ya, baik. Saya ke Pak Marwarar. Pak Maru, ini apa yang harus kita lakukan sebagai prioritas untuk saat sekarang agar nanti di pemilu berikutnya tidak akan terulang atau tidak akan nambah statistik daerah-daerah yang harus PSU, Pak? Ya, saya kira pertama ya kita harus mulai menerapkan juga secara tegas sebenarnya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, apakah itu administrasi dan lain-lain, sehingga tidak perlu lagi menjadi sesuatu hal yang sampai kepada Mahkamah Konstitusi, dan di dalam proses penyelenggaraan itu tentu bisa melalui kemampuan daripada penyelenggara yang boleh dikatakan memenuhi standar, itu akan mengurangi apa yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terulang hal-hal semacam ini. Tetapi di lain pihak juga kita akan melihat bahwa putusan MK itu juga harus boleh dia menekankan apa yang dikatakan mengawal demokrasi sebagai rakyat yang berdaulat menunjuk pihak yang akan memerintah dia, dan instrumen itu sebenarnya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi kalau ukurannya dalam seluruh proses yang terjadi memang bukan rakyat yang berdaulat yang menentukan peralihan kekuasaan atau penyerahan kekuasaan melalui suara yang ada itu. MK juga harus tegas, tidak perlu terlalu banyak misalnya kita memberikan kesempatan pemilu ulang atau tidak, langsung tegaskan bahwa diskualifikasi kalau perlu langsung pihak yang memohon yang menang. Kalau landasan yang diukur dari demokrasi dalam konstitusi bahwa suara rakyat itu sesungguhnya sebagai instrumen peralihan kekuasaan sudah dipenuhi, itu menjadi ukuran bagi saya. Ya. Sehingga apapun masalah administrasi, ya kita kesampingkan semua itu, kita melihat kepada intinya proses konstitusi yang menyerahkan kedaulatan itu adalah rakyat,
Dan kalau itu diukur MK sudah sampai kepada titik yang sebenarnya, kita tidak perlu mempertimbangkan terlalu jauh masalah administrasi penyelenggaraan. Oke. Saya kira ini suatu revolusi sikap yang dalam kondisi anggaran sekarang diperlukan. Ya. Itu dari saya. Oke, revolusi karena kepepet anggaran ya. Pak Faiz, bisa nggak dilakukan seperti itu? Ini Pak Maru memang istilah-istilahnya luar biasa ini. Cuman ya MK tentu dalam memutus berbasis pada ketentuan, terutama hukum acara dan pengalaman panjang MK memeriksa. Misalnya seperti ini, memang terbukti bahwa terjadi ada pelanggaran, kemudian ada penambahan suara. Tetapi kalau kemudian sudah dihitung oleh Mahkamah Konstitusi tidak mungkin bisa mengubah juga, ya MK tidak akan memaksakan untuk dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang, karena toh hasilnya tidak akan melampaui dari suara pemenang. Jadi kita mempertimbangkan itu juga, tidak serta-merta. Tapi kalau memang sudah terbukti dan itu sifatnya sangat fundamental, dan ini TSM terjadi, gitu ya. TSM, kemudian hal-hal yang melanggar atau mencederai prinsip-prinsip dan azas pemilu, maka ya MK pasti akan memutuskan itu untuk diulangkah, dihitung, atau bahkan sampai didiskualifikasi. Gitu. Ya, hitung-hitung kan PR-nya begadangnya 5 tahun sekali lah ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Faiz terima kasih sudah hadir. Mas Iqbal terima kasih. Pak Marwarar terima kasih. Pak Marwarar. Terima kasih. Sehat selalu Terima semuanya. kasih, Ya, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak Maru. Ya, baik pemirsa, kita akhiri sampai di sini diskusi kita sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja dan rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka.